Ilmu itu cahaya. Jahil, dulmun, bodoh itu kegelapan. Di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, dulmun, dolim. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar, asal kita tahu yang kita lakukan nggak merugikan orang lain, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita. Kami berharap kepada pemerintah semua bentuk transaksi tanah, baik di darat maupun di lautan, dan terkait transaksi tanah, baik yang sudah selesai pembayaran maupun yang tidak selesai pembayarannya, harus batal secara hukum. Dan tanah-tanah yang sudah dijual harus kembalikan lagi ke rakyat. Tanah harus kembali lagi ke rakyat. Jadi, kenapa harus batal secara hukum? Karena yang namanya jual beli itu harus ridho sama ridho. Lalu harus ikhlas sama ikhlas. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat, yang kuat melawan penjajahan Belanda. Betul? Lama saya penasaran. Bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera. Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan, kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Kecerdasan nelayan bernama Khalid yang berasal dari Banten membuat kagum berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga publik figur terkenal. Keberanian Khalid melawan para pejabat dan pengusaha besar membuat semua orang terkagum-kagum. Dulu saya sekolah ibtidaiyah, ada bahasa begini, al ilmu nurun, wal jahlu dulmun, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepetang. Ilmu itu cahaya, jahil dulmun, bodoh itu kegelapan. Jahiliyah aja. Nah, itu kegelapan. Tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur, al ilmu tadi, cahaya, atau di dulmun, kegelapan. Lah, terus kemudian apa artinya? Orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu, itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku dulmun, dolim, bodoh. Nah, ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan, bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan, terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran, dengan ketenaran kita bisa dihormati. Mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil. Enggak abadi gitu. Punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati, punah. Jadi apalagi? Jangan pernah takut sama siapapun.
Asal kita benar, asal kita tahu yang kita lakukan nggak merugikan orang lain, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita, jangan pernah berada dalam posisi di mana lu merasa nggak berdaya, karena lu semua punya daya, punya suara, lu punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mau lu lakukan kok sebetulnya, asal lu tahu hak dan kewajiban lu, iya kan? Jadi lu jangan pernah merasa terintimidasi sama kelompok tertentu atau merasa terintimidasi oleh institusi tertentu, karena kan prinsipnya institusi itu ada, polisi itu ada, aparat penegak hukum itu ada untuk melindungi. Lu ngapain takut sama aparat yang harusnya melindungi lu? Kalau lu takut sama yang melindungi lu, berarti ada yang salah dong. Terima kasih atas support dan dukungannya. Yang jelas, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya nelayan biasa yang kehidupannya paling sungai laut ya kan. Tapi yang jelas kalau bisa kita bandingkan, saya hanya sebatas satu butir pasir yang kemudian netizen itulah padang pasirnya. Kalian semoga diberkahi oleh Allah ya. Amin. Karena saya lagi ngebetulin mesin perahu ya, lagi ngebetulin mesin perahu ya. Maksudnya ini biar netizen jangan penasaran, jangan bertanya jangan gimana ya, ini siapa gitu, nelayan atau bukan. Ya saya nelayan. Nelayan asal Serang, Banten, Khalid Mikdar tak gentar dalam membongkar praktik mafia pagar laut yang ada di Tangerang. Meskipun hanya nelayan kecil, Khalid dengan lantang meminta pemerintah menindaklanjuti pemilik pagar laut di kawasan Banten ke jalur hukum. Khalid mengatakan, perusahaan yang memasang pagar laut secara logika telah melanggar hukum dan patut untuk ditindak. Seperti pesan dari Najwa Shihab yang mengatakan bahwa kita tidak boleh takut pada siapapun, asal yang dilakukan benar. Hal itu diterapkan oleh Khalid yang berani menyuarakan suara nelayan meskipun mendapat berbagai intimidasi. Khalid mengalami intimidasi setelah viral karena membela nelayan terdampak pagar laut di acara televisi. Khalid menerima ancaman telepon, diiming-imingi pekerjaan dengan syarat tidak lagi mengkritisi kasus pagar laut, dan ditawari uang oleh pihak pembebasan lahan. Selain itu, kata Khalid, dirinya sempat ditawarkan uang dari pihak pembebasan lahan tersebut. Ia diberikan jatah sekian persen dari penjualan tanah milik masyarakat setempat. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut karena tidak ingin semena-mena dan membiarkan masyarakat susah. Terlebih, Khalid menyoroti keberlangsungan anak-anak generasi mendatang yang bukan tidak mungkin akan terkena dampak dari oligarki.